Mas Jonathan Marjono. Kalau dari aku ya, kalau yang tanggal sama ya di cleaning aja, dihapus aja salah satunya. Pokoknya dibikin unik aja, Mhm. bikin satu biji. Tapi kalau misalkan tanggal sama waktu sama, tapi tingginya beda, mungkin bisa diambil rata-ratanya ya. Kan kita nggak tahu mana yang bener kan. Bisa aja ada kesalahan pencatatan data, jadi lebih baik diambil rata-ratanya. Kalau beda di tingginya. Diambil rata-rata ya kalau yang tinggi airnya beda. Oke, yang lain mungkin ada pendapat lain? Boleh nggak kalau ada yang duplikat kayak gini kita buang semua, kita nggak milih salah satu? Kita udah habis. Oke, saya saya lebih setuju ya, bukan berarti salah yang lain ya. Saya lebih setuju dengan, yang disampaikan oleh Mas Jonathan tadi. Jadi kalau misalnya, eee, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini ketika ada data duplikat waktu, kalau sama tinggi airnya kita bisa pilih salah satu, tapi kalau misalnya beda tinggi airnya kita rata-ratakan. Bisa juga kita, sepakati misalnya ambil aja yang paling tinggi misalnya atau ambil yang paling rendah, itu boleh. Asal ada, apa namanya, adjustment-nya ya, eee, alasan kuatnya. Nah, balik lagi ke pemahaman tentang bisnis proses gitu ya. Ya sebenarnya mungkin masih banyak cara untuk, data duplikat ini, tapi supaya cepat gitu ya. Jadi di sini saya nggak menghilangkan, nggak me-remove duplicate untuk yang sama. Jadi saya lakukan dengan satu cara yang sama yaitu merata-ratakan semua. Karena kalau yang tinggi airnya sama pasti di rata-rata hasilnya akan sama dan menjadi satu baris. Tapi kalau yang tinggi airnya berbeda, maka, kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, dengan cara ini, ya kita grup by waktu, kemudian menggunakan summarize, kita buat kolom baru bernama average TMA, ya rata-rata TMA-nya. Itu perhitungan dari rata-rata tinggi air. Nah, sekarang seperti ini, kita summary. Ini ya, kalau tadi -300 sekarang udah 30, ya masih mirip lah harusnya karena kita cuma, merata-ratakan sedikit ya. Nah, kemudian, misal ya, misal saya hanya butuh datanya per jam, karena kalau datanya per 10 menit terlalu rigid, terlalu pendek, range-nya. Misal saya maunya per jam. Kalau kita milih per jam berarti, kita milih yang, menitnya ini 00 atau 0 doang gitu ya, kayak gini. Nah, di sini saya filter menit, waktu sampai 0. Jadi sekarang saya sudah punya TMA per jam. Yang tadinya 11 ribuan baris sekarang menjadi hampir 2.000 aja, gitu ya. Range waktunya tadi sampai jam 11 tapi sekarang cuma sampai jam 8. Nah, kemudian tadi kita sempat, sorry ini boleh saya nambah waktu sedikit, mungkin sekitar 15 menit, Mas Cahya dan yang lain? Iya, silakan Mas. Oke, boleh ya saya tambahkan minta tambahan waktu sedikit. Nah, tadi kita sudah lihat, sempat cek bahwa ternyata tidak ada missing value gitu ya, tapi apa benar tidak ada missing value gitu ya? Karena gini, ini kan kita punya list waktu time series. Kalau misalnya ternyata di data kita ada waktu yang dilompat begitu ya, ada waktu yang dilewati, misal harusnya ada waktu di menit ke-20 tapi ternyata langsung 10 ke 30 gitu ya. Nah, kita di sini coba buat dulu listnya ya, waktu lengkapnya itu ya per jam harusnya ada 2061 gitu ya. Kalau kita ambil dari 1 Januari sampai 27 Maret jam 8 malam. Nah, kemudian, eee,
tadi harusnya ada 2061 tapi kita punya data cuma 1944. Oke, berarti data kita lebih sedikit ya. Berarti ada yang terlewat waktunya. Nah, supaya tahu mana waktu yang dilewat, saya coba join datanya, saya coba merge datanya. Yaitu menggunakan left join dengan tabel sisi kirinya adalah list waktu yang lengkap. Saya join by waktu di sini. Sekarang data kita sudah 2061 mengikuti data lengkap, gitu ya. Dan saya ingin lihat, saya filter mana yang average TMA-nya missing atau NA ya kalau di R. Ternyata ada sekitar 117 baris waktu yang tidak ada di data kita. Ya, jadi tanggal 2 Januari jam 8 pagi sensor tidak mengirimkan data misalnya gitu ya. Nanti bisa dicek tuh. Ini kalau misalnya bisa ditelusuri kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, kalau tadi dari segi numerik, kalau ini saya coba membuat visualisasi menggunakan ggplot. Pertama, average TMA-nya saya buat histogram. Nah, histogramnya seperti ini, gitu ya. Karena di sini ternyata ada pencilan yang sangat ekstrim tadi. Nah, kemudian mungkin untuk gambaran buat teman-teman, apa namanya, Depok itu maksimalnya mungkin di sekitar 600 senti atau 6 meter. Tapi tadi ada yang 16 meter ya di sini. Itu nggak mungkin kalau di Depok sampai 16 meter, kemungkinan besar Jakarta akan tenggelam semua gitu ya. Nah itu yang teman-teman harus mungkin perlu, apa ya, ketika membuat eksplorasi, perlu juga informasi-informasi di luar data kita gitu ya, yang dapat menunjang. Jadi ini sudah sangat jelas ini adalah extreme outlier gitu ya. Kemudian kalau ini saya beans-nya atau bricks-nya tadi, mmm, ada satu teman kita ya, kita ubah bricks-nya jadi buat seperti ini, ya. Kemudian kalau saya tambahkan rata-rata, ada garis merah di sini. Kalau kita gunakan box plot, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah sangat jauh ya, ini pencilan. Kalau kita mau menambahkan garis rata-rata, kalau yang di box plot ini kan median ya, mean-nya nggak ada. Jadi kita bisa tambahkan mean. Nah, di sini saya coba, ingin lihat datanya seperti apa sih yang, eee, ekstrim tadi ya, ada yang minus gitu ya, bahkan nol, eee, ada juga yang ekstrim. Ini di sekitar, hampir 16 meter dan ini minus 30 senti. Sebenarnya nol juga boleh dimasukkan gitu ya. Nah, di sini nggak ada nol, padahal tadi ada ya. Oke, di sini misalnya saya coba buat box plot lagi dengan meng-exclude, yang ekstrim tadi. Nah, ini sekarang yang outlier-nya di sini, lebih terlihat jelas gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ingin membandingkan antara box plot antara siang dan malam, TMA-nya seperti apa, ini ya. Ya sekilas mungkin kita bisa lihat, ternyata kalau malam ini tinggi airnya cenderung lebih tinggi ya dibanding dengan siang hari gitu. Ini hanya contoh aja. Kemudian kalau misalnya kita, di sini saya ngebagi per bulan juga gitu ya. Ini agak kurang bagus tampilannya, tapi ini mean untuk ini mean untuk ini. Atau kita bisa juga pakai density. Nah, seperti ini. Dengan meng-exclude tadi, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ada time series. Nah, ternyata kalau kita lihat berdasarkan time series dan kita gabungkan data kita selama 3 bulan, ini bentuknya seperti ini nih. Ini saya zoom ya, coba ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini yang ekstrim ya. Harusnya mungkin di sekitar sini aja gitu ya. Mungkin masih di
1 meteran gitu ya. Tapi ini di sini ya, terlalu jauh. Dan di sini ada yang bolong-bolong nih. Setelah kita tambahkan, kita merge, kita join dengan data yang lengkap, ternyata ini ada yang bolong. Nah, berarti ini ada, eee, gagal pengiriman. Oke, sebentar. Ya, dan di sini ada yang minus. Oke, jadi ini minus ya. Berarti begitu tidak mengirimkan data, dia tiba-tiba bacanya minus. Nah, kemudian di Depok, itu ada batasan, karena kalau ini kan berurusan dengan banjir ya. Nah, biasanya dengan, bahaya bencana itu ada kategorinya. Dia, normal, waspada, bahaya, siaga gitu ya, siaga atau bahaya dan seterusnya. Nah, kalau kita buat aturannya seperti ini teman-teman bisa cek di, sebentar, oh nggak ada ya, di pos pantau Depok harusnya. Nah, ini kalau tampilannya dari pengukurannya. Jadi ini 550, ya kalau 16 meter terlalu tinggi nih, gitu ya. Nah, ini ada batasannya nih, normal itu berapa, kuning itu berapa, biru berapa, merah berapa, gitu ya. Nah, kita buat seperti itu di chart time series kita, tambahkan dengan menggunakan di sini saya gunakan Geom Ribbon. Ya mungkin ininya nggak terlalu mirip lah ya, ya nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa, oh ini hampir sebagian besar itu masih normal. Nah, ini yang terlalu jauh, ya harusnya ini mungkin merah terus ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya, kita anggap tadi yang minus itu nggak mungkin lebih dari 600 misalnya gitu ya, ini nggak mungkin nih terjadi seperti ini. Nah, kalau saya misalnya sebagai contoh aja ini ya, saya buat yang tidak mungkin ini menjadi missing value. Jadi kalau orang lain menghindari missing value, justru yang anomali ini, yang pencilannya ekstrim ini saya buat sebagai missing value, gitu. Nah, sekarang udah nggak ada nih missing value-nya, apa, yang ekstrimnya, tapi jadi missing gitu ya. Nah, sekarang saya tinggal menangani missing value-nya dengan cara, sebenarnya banyak kan ya cara-cara penanganan missing value, terutama, yang paling penting adalah mindset kita. Kita harus tahu dulu ini missing value-nya kenapa? Apakah karena memang tidak ada data yang bisa di-input, atau karena kesalahan input, atau seperti apa? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Nah, kalau di sini saya cepat aja karena waktunya udah habis sebenarnya. Di sini saya simple karena ini time series, jadi missing value-nya saya, impute dengan cara mengambil nilai di waktu sebelumnya. Nah, karena data kita ini sudah per jam, berarti saya mengambil data sejam sebelum. Lebih bagus lagi kalau misalnya tadi pakai data yang, per 10 menit misalnya gitu ya, kan range-nya lebih dekat. Karena logikanya, eee, tinggi muka air itu nggak akan melonjak, terlalu ekstrim dalam waktu yang singkat. Jadi saya masih, berasumsi, nah ini asumsinya kalau ini boleh ya, asumsinya, eee, kita punya dasar, saya ambil yang waktu sebelumnya. Nah, ini sebenarnya pakai package tidyr. Nah, teman-teman bisa perhatikan nanti sekarang udah nggak ada yang missing, tadi ada 117. Kalau kita, eee, plotkan yang komplit ini, sekarang sudah tidak ada yang bolong, gitu ya. Time series-nya sekarang sudah lengkap semua. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya, itu pendekatan sederhana, tentu banyak cara, untuk, menangani missing value.
Oke, teman-teman, saya stop share. Masih ada waktu kah untuk tanya jawab atau sudah, capek semua? Ya, itu, mungkin sekedar contoh dari saya gitu ya, nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Oke, ada chat. Oh, dari Mas Cahya ya, ngingetin tentang, absensi. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya.